Itu sudah banyak dijual hawa eceran. Iya, diecer sekarang hawanya itu. Bisa jam-jaman. Dan itu ditempatkan secara legal gitu. Legal formal. Di setiap kota itu ada tempat-tempat orang jualan hawa eceran itu. Yang di sana para Adam bisa melampiaskan hawa nafsunya. Pokoknya gue duit 50.000, 1.000 nus itu murah meriah. Maka kemudian suami pulang. Nah, nanti ada pelajaran dari As-Sayyidah binti Jurhum dan Hara binti Jurhum. Jeng jeng jeng. Saya ada door prize nggak sini? Ada ya? Ya, yang bisa menjawab siapa As-Sayyidah binti Jurhum untuk yang apa namanya, yang Nisa dulu, dan Hawa binti Jurhum, jangan googling. Angkat tangan, siapa mereka? Hara binti Jurhum siapa? As-Sayyidah binti Jurhum siapa? Dua orang ini jawab, pertanyaannya dua. Siapa As-Sayyidah binti Jurhum? Siapa Hara binti Jurhum? Jawabannya satu. Siapa dua orang ini? Anaknya Pak Jurhum gitu, salah. Siapa mereka berdua? Kanan depan, tengah, kiri depan, kiri tengah. As-Sayyidah binti Jurhum, dua-duanya adalah istrinya Nabi Ismail. Hara binti Jurhum itu istri Nabi Ismail yang diceraikan. As-Sayyidah binti Jurhum itu adalah istri Nabi Ismail yang dipertahankan, yang bertahan sampai memiliki 12 anak. Yang menjadi cikal bakalnya bangsa Arab yang ada sekarang. Termasuk orang-orang Quraisy. Jadi suami pulang kerja, dari Siti Hawa itu sudah mencontohkan, nek bojomu bali nyambut gawe, jangan langsung dicecar dengan pertanyaan yang banyak, jangan langsung dicecar dengan permintaan yang banyak, jangan langsung dicecar dengan informasi yang banyak. Masuk dulu, duduk dulu. Laki-laki saya beritahu ya, suka makan. Kayak ono panganan. Jangan biarkan mereka lapar. Takoni wis madang urung Mas, ngono. Urung, ya wis tak siap ke panganan. Tapi nek wis madang wis warak apa ora warak gitu, kemudian mau mandi apa mau langsung gitu. Kalau pengantin baru ya. Oh, tadi saya yang ngantar saya itu Mas Ihsan pengantin baru. Saya lihat pengantin baru kok mulus-mulus aja. Kamu enggak ditandai malam ini gitu. Oh, kalau saya dulu pengantin baru 6 bulan udah habis itu. Baik. Maka kemudian setelah dia kenyang, setelah tenang, baru nanti cerita apa yang perlu diceritakan. Nanti dicontohkan sama As-Sayyidah. Nabi Ismail ketika kemudian dia pulang kerja, pulang menggembala, baru memasukkan kambing ke dalam kandang-kandangnya. Istrinya yang pertama, Hara, langsung cerita di situ. Mas tadi itu gitu, panjang ceritanya. Sampai Nabi Ismail kemudian stop dulu, duduk dulu, duduk ceritakan gitu. Ternyata itu perintah dari Allah melalui Nabi Ibrahim untuk menceraikannya. Kenapa dia harus diceraikan? Kisahnya ada di kisah Nabi Ismail, di kelas inspirasi kisah Nabi. Lalu kemudian setelah bercerai, Nabi Ismail menikah lagi dengan As-Sayyidah. Nah, As-Sayyidah ketika suaminya pulang gitu, dibiarkan dulu kambing masuk, kemudian tanyakan mau makan dulu atau mau mandi dulu gitu. Mandi dulu kayaknya enak, mau air hangat apa air yang dingin? Air dingin aja deh kayaknya gitu. Ya udah disiapin, tinggal mandi. Karena zaman dulu tuh di Mekah, air itu harus ngangsu kuwi ngambil airnya ke sumur Zam-Zam sana. Jarak dari rumah ke sumur Zam-Zam agak jauh. Rumahnya itu ada di pintu masuk kota Mekah zaman dulu. Kemudian memenuhi bak mandi gitu.
Setelah kemudian mandi, sudah seger, lalu makan, ditemenin suaminya makan, mau yang roti yang manis atau roti yang gurih gitu. Selesai makan, kemudian tiba waktu sholat maghrib, kalau sekarang ya, kalau dulu ibadah sore. Nah, baru setelah itu kemudian cerita sambil bermanja-manja kepada suaminya. Tahu nggak masa dia ada gini-gini gitu. Siti Hawa juga begitu. Kemudian ujian terberat wanita dari zaman Siti Hawa yang di surga, dan saya berharap karena sekarang sudah diberitahu rahasianya ya, jangan lagi melakukan kesalahan seperti Siti Hawa. Harusnya cukup Siti Hawa saja. Yang membuat Siti Hawa kemudian akhirnya mau memakan buah huldi tersebut karena diiming-imingi cantik dan awet muda dan hidup abadi. Dan ternyata perempuan itu sejak zaman Siti Hawa memang takut menua. Padahal menua itu sesuatu yang pasti terjadi. Melawan penuaan itu sama seperti melawan buah untuk matang. Setelah matang, melawan penuaan itu sama dengan melawan buah yang ingin jatuh. Kemudian setelah kemudian jatuh, menahan buah supaya dia tidak membusuk, supaya nggak hancur. Padahal buah tadi memang dia harus menua, harus matang, harus jatuh, harus membusuk, kemudian bijinya akan menumbuhkan buah yang baru. Menumbuhkan pohon baru nanti berbuah lagi. Nah, kalau semua wanita nggak mau menua, mau awet muda semuanya, umur 60 tahun, banyak tuh iklan-iklan di internet, di handphone, di medsos. Ibu-ibu, nenek-nenek umur 60 tahun, wajahnya kulitnya seperti 20 tahun gitu. Saya yakin pernah lihat yang iklan-iklan begitu. Itu sangat menggoda bagi wanita. Bayangkan kalau semua buah tadi bertahan, nggak mau menua, nggak mau matang, nggak mau jatuh, ya berarti pohon nggak akan nambah. Perempuan-perempuan yang takut menua, takut terlihat jelek, sibuk perawatan diri, saya pastikan dia nggak berani, nggak mau, dia takut punya banyak anak. Saya menikah tanggal 11 bulan 11 tahun 2011. Usia pernikahan saya lebih tua daripada Sophie itu. Sekarang sudah masuk tahun pernikahan ke-10, tanggal 11 bulan 11 2021 kemarin. Sekarang masih bulan Mei ya sekarang ini. Berarti 10 tahun 6 bulan. 10 tahun 5 bulan. Nah, 10 tahun 5 bulan anak saya 6. Ayo, perempuan zaman sekarang, saya pastikan kalau istri saya sibuk melengkungkan bulu mata, meletikkan bulu mata, melengkungkan alis, memutihkan wajah, sibuk melangsingkan pinggang, kira-kira isaran dia anak 6. Gelem orang dia anak 6. Jadi anak itu 10 tahun, 8 tahun, 7 tahun, 5 tahun, 3 tahun, setahun. Sekarang setelah anak 6, saya bolak-balik nanya nih, untuk referensi ke istri saya, perempuan mana yang punya 6 anak, jaraknya setahun atau paling lama 2 tahun, kemudian dalam waktu 10 tahun ya punya anak 6, itu yang tubuhnya masih langsing gitu. Sempat nggak dia mikir tubuhnya kira-kira? Enggak, udah. Maka kelemahan wanita ini oleh iblis dimanfaatkan sampai sekarang. Produk yang paling banyak dijual itu adalah produk perawatan kecantikan wanita. Pokoknya serba-serbi wanita itu paling banyak dan paling laris. Rata-rata pengusaha kaya Indonesia maupun dunia, mereka berkecimpung di dunia produk kecantikan dan kosmetik. Itu kalau dia perempuan.
Kalau dia laki-laki, dia akan, kecuali kalau laki-laki yang kayak perempuan ya, tetap kosmetik juga dia. Kalau laki-laki yang laki-laki benar gitu, nanti dia bisnisnya itu perbankan dan tembakau, candu. Kalau yang di belakang layar ya narkoba. Nah, jangan takut menua. Memang harus menua. Kalau memang mau keriput, ya biarlah keriput. Memang harus keriput. Ada masanya harus keriput. Kemudian, kalau harus hamil, ya biarlah hamil. Biarlah melahirkan normal. Ya harus normal. Alhamdulillah, 6 itu normal semua. Sakit enggak? Tanya sama istri saya kapan-kapan, tak ajak deh. Kayaknya dia perlu sharing session yang pengalaman dia ngasuh anak 6 tanpa pembantu. Nah, itu dia. Jadi, bagi orang-orang, saya kalau bercerita begini, ya, saya dicap sebagai suami yang kejam. Kok tega? Kok kowe anu bojomu lho metang meneh saking ngono. Jadi saya itu dituduh sebagai suami yang kejam karena bojoku bola-bali meteng. Tapi ini aku metengi bojone wong liya gitu. Malah oh hebat, gue hebat gitu. Astagfirullahaladzim ya. Maka kemudian jangan takut menua, jangan takut terlihat jelek gitu. Saya jujur saja, istri saya bermake up gitu, dandan yang cantik gitu. Ya sama yang enggak. Saya lebih suka yang enggak. Kenapa? Karena dulu kan waktu awal-awal pengantin baru kan ya dia dandan gitu. Ketika kemudian melakukan apa dandan gitu, ya cuman disentuh, dilihat doang. Ibarat ladang tuh nggak bisa dicangkulin. Kalau udah cantik, dilihat aja gitu. Nek digarap, meluber kemana-mana, make upnya pindah ke saya juga pasti. Gitu. Untuk apa? Yang penting bersih, rapi, wangi, selesai. Dan saya sejak awal sama istri saya namanya Fatona, panggilan sayangnya Tonce. Gitu. Iya, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 223, nanti cek. Setelah menikah, laki-laki itu Allah ibaratkan seperti petani, perempuan seperti ladang. Seperti apa perempuan? Ladang rasa gaya. Dan Allah izinkan ladang ini didatangi dari arah mana saja. Iki ladange. Petani ini teko saka kulon Ento saka wetan, saka lor, saka kidul, dia boleh mendatangi ladangnya dari arah mana saja. Setelah didatangi dipandang. Oh, bagian mana yang rungkut gitu. Ditangiri. Dibersihkan, kemudian diairi, dipaculi, setelah gembur ditanemin gitu. Maka saya bilang sama Tonce saya tadi tuh, saya nggak butuh ladang yang cantik. Kalau ladang saya cantik, nanti dia akan memikat petani lain yang lewat. Saya deg-degan. Petani itu kalau yang sehat, yang waras dan cerdas, karena sekarang tuh banyak petani yang nggak waras. Petani yang waras dan cerdas itu dia seneng garap ladangnya dan seneng panen. Ladang yang harusnya disayang itu bukan ladang yang cantik, tapi ladang yang menguntungkan, yang sering panen, apalagi panen raya. Saya bilang sama istri, saya nggak butuh ladang yang cantik, yang sibuk memutihkan wajah, melengkungkan alis, melentikkan bulu mata, meniruskan pipi, kemudian ngerol rambut, kemudian melangsingkan pinggang, sibuk treatment apalah, yang yoga lah, yang apa gitu. Saya nggak butuh ladang yang cantik. Kalau cantik ya alhamdulillah bonus. Iya betul. Dan perempuan semuanya cantik menurut saya. Semuanya punya. Perempuan itu ibarat bunga. Jadi jangan dibanding-bandingkan. Iya. Bahkan bunga Rafflesia pun dia punya keindahan sendiri, kemewahan tersendiri, dan punya harga yang nggak pasaran. Dan tumbuhnya susah, nggak sembarangan. Jadi tidak semua bunga harus jadi dahlia, harus jadi mawar, harus jadi kamboja gitu. Maka kemudian saya bilang, saya butuh ladang yang subur, yang siap panen 2 tahun sekali. Apa kata istri saya? Ya siap, wani piro gitu.
Sekarang sudah 6. Sudah 6 dan postur tubuh saya sama istri sama gedenya sekarang. Pernah nggak saya langsing? Oh pernah. Saya nikah waktu bujang segini, saya pernah segini dan fotonya masih ada. Saya pernah punya postur tubuh segini dan bahkan lebih kurus lagi sedikit masih ada. Pernah sedia, pernah segitu, pernah itu. Sekarang segini. Gitu. Istri juga sama, dulu pernah kecil, sekarang segini juga gitu. Setelah segini, kalau lihat cermin itu aku tambah lemu ya, kok tambah lemu ya gitu. Apa kata saya? Ora urusan ladangku arep lemu arep kuru, sing penting subur tahun ngarep panen meneh. Dan hidup seperti pilihan saya untuk menjadi orang yang waras dan cerdas di tengah kehidupan yang tidak waras saat ini. Ini menjadi bahan pembicaraan, bahan gunjingan. Istri saya tuh orang Tingit Kota, Jogja. Dari Tugu Jogja tuh 3 menit sampai rumah. Dari Malioboro tuh 5 menit. Itu kota banget dan pola pikir mereka ya begitu. Tadi ngerti wong dua anak, oke di zaman saiki gumun, heran. Jadi sekampung Pingit itu yang menikah 10 tahun anaknya 6 iki mengaku tok. Grup teman-teman SD saya dulu sing anake 6 mengaku tok. Grup teman-teman SMP sing anake 6 yo mengaku tok. Grup teman-teman SMA segitu banyak orang, segitu banyak pasangan sing 6 mengaku tok. Grup teman-teman kuliah Sunan Kalijogo itu 50 orang loh. Sing anake 6 yo mengaku tok. Yang lain paling banyak itu 4 anaknya. Itu aja sudah berkeluh kesah tuh perempuan-perempuannya. Makanya sekarang saya ada nggak godaan setelah menikah 10 tahun? Ada, tapi dalam hati saya memang kamu sanggup punya anak 6 gitu. Urusan ibadah beres, urusan rumah tangga beres, masak enak, anak beres semua 6. Karena kadang-kadang saya keluar berdakwah tuh nginep, nggak pulang, nggak bisa bantuin dia ngasuh anak. Itu pun dia masih bisa ngaji rutin, masih bisa ngajar ngaji. Gitu. Makanya kemudian saya katakan sama istri, Rasulullah menikah dengan Khadijah tidak pernah berpikir untuk menikah lagi. Istri pertamanya Rasul itu. Nanti kita akan bahas kapan-kapan perempuan di zaman Rasulullah ya. Dimulai dari Khadijah tadi itu. Maka saya bilang sama istri, engkau adalah Khadijah bagiku. Pokoknya selama menikah denganmu saya tidak nggak tertarik kepada yang lain. Dan Rasulullah menikah dengan Khadijah itu anaknya juga 6. 2 laki-laki, 4 perempuan. Saya menikah sekarang dengan Mbak Toncat itu juga anaknya 6, 2 laki-laki, 4 perempuan. Bedanya anak-anaknya Rasul yang laki-laki meninggal dunia. Alhamdulillah anak saya laki-laki 2 tuh panjang umur, sehat. Sekarang kelas Umran kelas 2, Ahnaf kelas 1. Baik, setelah Siti Hawa tadi, jadi please banget nggak usah ngikuti perkembangan make up, kosmetik, teknologi, kecantikan. Wajah kita itu dalam pandangan Allah nggak ada nilainya. Seorang muslimah, seorang muslim itu dinilai dari keimanan dan ketakwaannya. Jadi jangan mau terprovokasi dengan tampilan luar yang sekarang Korea Selatan ya. Yang menilai orang itu dari fisik. Maka kita kemudian tidak mau, kita punya standar penilaian tersendiri dalam hidup, punya standar kecantikan sendiri dalam hidup. Semakin taat kamu kepada aturan Allah, semakin beriman, semakin bertakwa, maka semakin cantik dirimu. Laki-laki juga sama, kalau mau semakin tampan, pastikan dirimu semakin beriman, semakin taat kepada Allah, maka akan semakin tampan. Kalaupun tidak beneran tampan di dunia, sabar, nanti di akhirat, di surga akan menjadi sangat tampan. Laki-laki yang masuk surga, laki-laki dunia yang masuk surga, nanti dia akan dibuat setampan Nabi Yusuf. Itu yang paling minim. Yang orang kalau melihat wajahnya gitu, dia ngiris jarinya gak kerasa sakit, saking gantengnya itu. Nah itu baru
wajah-wajah pangeran surga yang menjaga taman surganya dia. Pangeran surga yang menjaga pintu gerbang istananya itu 70 kali lebih tampan daripada yang di taman tadi. Pangeran surga yang melayaninya di dalam istana 70 kali lebih tampan daripada yang di gerbang. Dia laki-laki dunia yang masuk surga tadi 70 kali lebih tampan dari semua pangeran itu. Itu untuk laki-lakinya. Untuk kalian semua para wanita, ya, supaya kalian gak tertarik sama ex miracle itu. Sing regane larang karo beras we larang kuwi. Ming sewada cuilik ngene iki to, kena nggo tuku beras sak ngerti ra regane. Nambah ayu yo ora perasaan. Nek ra cocok malah ming ireng-ireng tok. Wes stop begitu-begitu, ya. Pastikan kalian beriman bertakwa kepada Allah, banyak yang dikerjakan, banyak amal solihah yang kalian lakukan, nanti akan menjadi wanita paling cantik di dunia. Secantik itu, kemudian bidadari yang apa namanya secantik wanita paling cantik di dunia tadi itu dia bidadari yang jaga taman bersama dengan pangeran surga tadi itu, yang jagain taman-taman bunga yang kita punya di surga. Boleh tolong diangkatkan. Kemudian bidadari yang jaga pintu gerbang itu 70 kali lebih cantik daripada yang di taman. Bidadari yang melayani dia di surga itu 70 kali lebih cantik daripada yang di gerbang. Nah, wanita dunia yang masuk surga itu 70 kali lebih cantik daripada seluruh bidadari tadi itu yang ada di dalam. Jadi nggak usah khawatir, walaupun nanti suami kalian dikasih bidadari, tapi kalian ratunya yang paling cantik dan suami kalian nggak sempat berpaling kepada para bidadari itu. Nggak usah cemburu, karena kue paling wayumu tumpu undung. Yang cemburu itu nanti dalam Al-Quran dijelaskan, hadis dijelaskan, malah bidadari itu yang cemburu kepadamu, bukan dirimu yang cemburu kepada mereka. Mohon maaf ya gitu. Saya cantik karena saya menahan hawa nafsu selama di dunia. Kalian cantik karena kalian gak punya hawa nafsu. Coba kalau bidadari tersebut jadi manusia turun ke bumi, sanggup gak kamu jadi wanita solehah? Pikirmu gampang. Gitu. Maka akan jadi wanita paling cantik di dunia. Rayu rapopo, ireng rapopo, pesek rapopo, wes aman. Cendek rapopo, lemu rapopo, yang penting taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi Ustaz, aku elek, cendek, pesek, ireng, lemu, kurang sing gelem rabi karo aku. Jodoh sudah Allah tetapkan. Kalau ternyata sampai dia meninggal dunia dia nggak ada yang mau menikah sama dia, tenang. Nanti di surga, oh ya saya beritahu, wanita jomblower sejati itu yang menjadi ratu bidadari nanti di surga bernama Maryam. Sampai mati Maryam itu tidak menikah. Jadi di dunia ini memang akan ada wanita-wanita solehah ya, yang dia nggak laku nikah. Entah karena cacat fisik, entah karena penyakit, entah karena hal apa yang membuat dia kemudian nggak dapat jodoh. Tapi pastikan hidup kalian itu untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk nyari jodoh di dunia ini. Jadi makanya saya pembahasan jodoh itu agak minimal saya menyampaikan dalam kajian-kajian saya. Supaya orang tuh nggak setiap kali ngomong jodoh aja kapan rapi gitu. Mbok takoni kapan mati ngono. Karena kan antara jodoh dan kematian itu sama, bagian dari takdir. Nek orang ngerti kapan mati, berarti ya kapan rabi orang ngerti juga podo karo gitu, sama dengan. Jadi jawaban kapan menikah itu sama dengan susahnya menjawab kapan meninggal dunia gitu. Yang nggak tahu itu takdir. Memang bisa diramal-ramal gitu. Maka nanti yang wanita-wanita solehah yang sampai meninggal dunia nggak punya suami, nggak punya pasangan hidup, nanti dia masuk surga bersama dengan Maryam. Maryam yang megang benderanya, jomblower wati gitu, jomblowati dunia gitu. Yuk, yang soleha yang nggak punya suami.
masuk surga bersama Maryam. Maryam kemudian dinikahkan dengan laki-laki terbaik di surga siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa alaihi salam jadi anak tirinya Rasul nanti di surga. Gitu. Lalu pengikutnya Maryam tadi, wanita soleha yang nggak menikah selama di dunia karena memang tidak menarik menurut para pria. Jadi bodoh amat kalian menarik atau tidak bagi para pria. Jangan jadikan hidup kalian untuk menarik para pria, nggak penting. Jadilah kalian menarik dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Paham? Ereng, elek, cerik, cendek, pesek, raurusan. Saya cantik dalam pandangan Allah. Saya taat kepada Allah. Saya berharap surganya Allah, bukan surga darimu. Maka nanti setelah dia di surga, udah diwayu banget. Maka kemudian didatangkan pangeran surga yang dari taman dulu. Ini suami untukmu. Saya suka tapi selera saya nggak begini aslinya. Mau nggak? Ya udah. 1, 2, 3, 4, 5 sampai yang pangeran surga taman selesai. Rada yang cocok. Oh beda sekarang, udah kelasnya, udah levelnya udah beda. Dulu di dunia saya diacu-acukan orang, sekarang gantian. Pangeran yang menjaga gerbang, ganteng 70 kali lebih tampan daripada yang di taman tadi. 1, 2, 3. Yang ini? Yang ini? Yang itu nggak mungkin kalian dapatkan. Nggak mungkin kalian bisa menyeleksi laki-laki yang begitu di dunia, nggak mungkin. Apalagi yang ganteng-gantengnya segitu. Nggak ada. Dan pangeran surga yang di dalam surga. Nggak ada. Sampai akhirnya Allah izinkan, ya sudah, silahkan kamu hayalkan suamimu seperti apa yang kamu inginkan. Hayalkan rambutnya, kepalanya, keningnya, alisnya, matanya, hidungnya, telinganya, pipinya. Hayalkan semua sampai ke kuku kakinya. Dikasih butuh waktu berapa lama kamu untuk menghayalkan suamimu seperti apa? Nanti dia boleh ngayal tuh. Setelah dihayalkan, dan Allah Maha tahu seperti itu yang dia inginkan, Allah kasihkan 70 kali lebih tampan daripada yang dia hayalkan. Terpesona 70 tahun. Itu baru terpesona tok, belum megang tangannya, belum dicium keningnya, belum dipeluk gitu. Sabar kalau mau dapat yang begitu. Pastikan diri dia taat kepada Allah. Ya. Jadi saya sama istri juga gitu. Udah. Kita kalau ngikuti pandangan manusia, ngikuti standar kecantikan manusia, apalagi standarnya Korea Selatan, alah. Entek ragatmu, entek duniamu untuk menuruti mereka. Padahal mereka nanti juga, wallahu alam, kalau mereka semuanya mati kafir, ya berakhir di neraka selama-lamanya. Setelah itu kemudian, itu dari Siti Hawa. Please banget, jangan punya ambisi untuk cantik lama, awet muda, cantik lama gitu kayak gitu. Pokoknya sampai menghabiskan waktu, biaya, perawatan gitu. Udah. Kemudian setelah Siti Hawa, ada anak-anak Siti Hawa, Iklimah dan Labudha. Walaupun memang laki-laki Qabil dan Habil, ya memang ini para laki-laki ini jujur. Kalau dihadapkan dengan dua wanita, mereka akan menilai secara fisik karena itu yang kelihatan. Maka kemudian kalaupun ternyata nggak dipilih di dunia, tenang aja. Ya berharap ya kemudian nanti dapat jodoh gitu. Tapi memang beratnya perempuan, ini nanti ada di kisah ceritanya istri-istrinya Nabi Yakub. Baru saya tahu standar cinta itu di kisahnya Nabi Yakub, di istri-istrinya Nabi Yakub. Ternyata memang berat hidup wanita tersebut kalau nuruti perasaan. Jadi tolong banget kalian para wanita, jangan hidup sesuai perasaan kalian. Hiduplah sesuai dengan syariat yang Allah tetapkan. Ketika Allah mengizinkan seorang laki-laki menikah dengan 2, 3, atau 4, itu aturan Allah, terimalah. Jangan dibantah. Sebab ternyata istri pertamanya Nabi Yakub itu bernama Lea. Ketika Nabi Yakub akan menikah lagi dengan Rahel,
itu dia sakit hati, sakit banget hatinya dia, perasaannya dia, karena ternyata mencintai bagi seorang wanita adalah memiliki seutuhnya, enggak mau berbagi. Dan saya yakin itu perasaan kalian juga begitu semuanya, sepakat dengan itu. Padahal cinta itu, ini supaya kalian para wanita tahu ya, cinta menurut wanita, menurut Lea istri Nabi Yakub, diwakili oleh istri Nabi Yakub yang pertama, mencintai adalah memiliki sepenuhnya. Pokoknya tiada yang lain. Kalau sampai kamu mendua, apalagi meniga, menempat, walaupun itu halal sesuai syariat, tetap ku menangis membayangkan gitu. Langsung jangan pernah katakan bahwa cintamu hanyalah milikku, karena kini kau telah membaginya gitu. Ya, itu yang terjadi. Padahal itu halal, Allah syariatkan, boleh. Lalu apa hak dia tidak bolehkan itu gitu. Sekarang saya beritahu, mencintai bagi pria, kalian tahu nggak? Diwakili oleh Nabi Yakub. Mencintai adalah menafkahi lahir batin. Jadi jomplang banget antara mencintai versi pria dengan mencintai versi wanita. Versi pria mencintai adalah menafkahi lahir batin. Versi perempuan memiliki sepenuhnya, seluruh hidupmu adalah milikku. Ya nggak maulah kita laki-laki menyerahkan hidup dan mati kepada perempuan, yang bener aja. Kita tuh taat kepada Allah, bukan taat kepada istri. Allah izinkan 2, 3 atau 4, dia nggak izinkan, emang kamu siapa? Tuhan, atau lebih tinggi daripada Tuhan, gitu. Tapi cintaku, gitu, lebih besar daripada itu semua. Modalnya air mata, drama queen, gitu. Ya sudah, tenang saja. Berat, ini dia, berat itu karena informasi yang didapatkan sejak kecil salah. Tapi kalau informasi sejak kecil didapatkan benar begitu seperti itu, makanya nanti saya berharap ikut kelas kisah Nabi itu meneladani kisah Nabi-Nabi terdahulu, umat-umat terdahulu, wanita-wanita terdahulu, mana yang penghuni surga, mana yang penghuni neraka, dan jejak mereka itu masih ada sampai sekarang, masih update. Itu ada di kisah Nabi Yakub nanti, tentang sejarah awal poligami deh. Dan Nabi Yakub tuh sama sekali nggak berencana poligami, sama kayak saya dengan menikah dengan Mbak Tonce ini nggak ada rencana poligami. Tapi poligami, menikah itu takdir. Pertanyaan kapan menikah itu sama dengan pertanyaan kapan mati, dan sama dengan pertanyaan kapan poligami gitu. Jawaban pertanyaan kapan menikah, kapan poligami, kapan mati itu sama jawabannya. Nggak tahu. Itu rahasia Allah, rencana Allah. Nabi Yakub juga gitu, dia rencananya dia mau punya istri satu aja, yaitu Rahel. Tapi tertakdir harus menikah dengan Leah, harus menikah dengan Zilpha, harus menikah dengan Bilha. Akhirnya dia bucu papat. Istri 4 ini jangankan manusia biasa kayak gini ya, Nabi Yakub saja punya istri 4 tuh istrinya nggak pada akur. 3 istri, Leah, Zilpha, Bilha tuh geng-gengan melawan Rahel. Rahel sendiri, karena Rahel yang paling cantik. Jadi ternyata emang dari zaman dulu perempuan yang cantik tuh dimusuhi, dicengin gitu. Kalau dia yang paling cantik, apalagi dia suaminya 1 gitu, udah. Nabi Yakub dengan 3 istri yang lain itu punya anak 10 laki-laki. Rahel nggak punya anak, sampai kemudian sekalinya hamil punya anak, ganteng banget. Itulah Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi Nabi Yusuf itu lahir dari seorang ibu yang bersabar dari rasa cemburu madu-madunya dia. Tapi perempuan kalau sudah cemburu, mereka dengan mudahnya mempengaruhi anak-anaknya untuk membenci anak-anaknya Rahel. Sampai akhirnya anak-anak mereka yang 10 tadi suatu hari membuang Yusuf, anaknya Rahel ini, ke sumur. Itu nanti ada di kisah Nabi Yusuf.
Dan Nabi Yakub sedih banget itu. Kalian semua anak saya, bukan anak Rahel, bukan anak Zilpa, bukan anak Bilha, bukan anak Lea. Anak saya semua, ayah mencintai kalian semua, menyayangi kalian semua. Ngopo kok adikmu diguang ning sumur ki ngopo? Diajarkan bahwa Allah bahwa sang ayah lebih sayang sama Yusuf. Mana buktinya kalau saya lebih sayang? Nah gitu. Tapi Ustadz kalau mereka berani poligami, dia harus adil dong. Iya. Adil nih, ini lagi-lagi nih. Dalam pernikahan ternyata versi laki-laki dan perempuan beda lagi. Adil dalam versi laki-laki, dan ini sesuai dengan syariat Allah, yang bisa dibagi itu adalah waktu dan harta. Dan dua benda ini memang bisa diukur, bisa dihitung, bisa dijam-jami. Waktu dan harta itu bisa. Sementara yang dimaksud oleh perempuan adil tersebut adalah perasaan sang laki-laki. Sing bener wae. Piye carane bagi perasaan podo? Memang ngukurnya nganggo opo? Ada neracanya gitu untuk menimbang perasaan itu? Ya nggak mungkin, kita baru menikah sama istri muda ya perasaannya condong ke yang muda, dan itu nggak dosa. Tapi yang penting waktunya sama pembagiannya, waktu dan harta itu bisa dihitung. Tapi kalau perasaan ya nggak mungkin. Apalagi ini dia sudah tua, cerewet gitu. Pulang kerja, pulang dawa langsung di sendalku petil, berambang bawang entek, lombok es garing. Iya sudah didaftar tuh gitu. Ya kayak gitu ya. Iya, sabar, jangan baru-baru pulang langsung diceritain banyak hal-hal gitu. Suruh duduk dulu, tenang dulu, makan dulu. Nanti cerita tuh pas anak-anak udah tidur sambil abang gitu. Nah, cerita tuh seneng kita dengernya. Pulang lagi capek-capek langsung dijejel dengan informasi-informasi yang banyak. Kita dari luar tuh udah bunek dengan informasi gitu. Apalagi yang ini nih, kayak Mas Bayu nih kerja di bagian keamanan gitu. Wah, itu pulang tuh sudah saja tenang bermanja-manja gitu. Iya, anak-anak udah tidur baru abang tadi saya mau cerita boleh nggak gitu. Langsung tuh habis itu perang dunia. Tapi perangnya nggak ada yang kalian yang menang semua gitu. Baik, lanjut. Udah waktunya udah masih ada? Udah tanya jawab? Udah ya. Begitu. Karena memang itulah waktunya. Oh iya 10 menit nanti untuk tanya jawab. 10 menit sudah tanya jawab. Lebih dari 10. Jadi nanti di kisah Nabi akan ada teladan dari wanita-wanita terdahulu yang zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa. Kemudian nanti di Sirah Nabawiyah, kalau nanti sudah masuk ke kelas Sirah Nabi, dia akan meneladani wanita-wanita zaman Rasulullah gitu. Dan saya berharap idolanya muslimah masa kini adalah muslimah masa lalu yang berhasil sampai ke surga. Jangan sampai idolanya wanita masa kini ya idola wanita masa kini juga gitu. Siapa? Yang dulu artis, yang ngumbar aurat, yang main film-film panas, kemudian hijab, terus mendadak jadi idola. Ya enggak, dia enggak berani mengidolakan dirinya sendiri kok gitu. Jadi please banget, idola kita itu adalah kalau laki-laki ya manusia-manusia, nabi-nabi, laki-laki yang sudah sampai ke surga, yang jejak kelangkanya sudah, track recordnya udah dijamin masuk surga, kita ngikuti itu. Jadi jangan menjadikan artis, pemain sepak bola, kemudian YouTuber, TikToker gitu kan. Kemudian seleb, idola kita bukan mereka lah gitu. Karena mereka sendiri juga sedang mencari idola, ngapain diidolakan, ngapain dicontoh, ngapain ditiru, ngapain juga dibahas gitu. Jadi ke depan kalau ketemu tuh perempuan tuh kita bahas apa? Kita bahas istri Nabi Adam yuk gitu. Pernah nggak kalian ngobrol bahas istri Nabi Adam? Jangan-jangan seumur hidup nggak pernah. Kenapa? Karena nggak tahu informasinya sama sekali. Atau pernah nggak kalian nanya ke temannya gitu, tahu nggak sih istri Nabi Idris siapa gitu? Pernah nggak menanyakan pertanyaan itu selama hidupnya? Istri Nabi Nuh itu siapa sih gitu? Ya. Angkat tangan yang tahu nama istri Nabi Nuh yang durhaka. Jeng jeng jeng. Bunuh, mati dong dia ya.
Nabi Nuh itu punya istri dua, yang durhaka dan anak dari istri yang durhaka. Anaknya bernama Kan'an yang durhaka, istrinya bernama Wali'ah. Sementara istri Nabi Nuh yang tetap taat, itu istri pertamanya Nabi Nuh bernama Imarah dengan 3 orang anaknya, Sam, Ham, Yafits. Yang nantinya Sam ini melahirkan anak-anak berkulit putih menjadi cikal bakal nenek moyang orang-orang Eropa. Ham melahirkan anak berkulit hitam, melahirkan nenek moyang Afrika. Kemudian Yafits itu melahirkan anak-anak berkulit kuning, nenek moyang orang-orang Asia. Jadi nenek moyang kita tuh bukan kera yang berdiri tegak, tapi tapi Yafits bin Nabi Nuh. Jadi walaupun ini ki ireng-ireng cilik-cilik cendek-cendek ki anak turunan Nabi loh kita semua ini. Kita semua itu adalah Habib dan Habibah kita nih. Orang Ketang PSI ini turunan Nabi semua kita. Jadi jangan sembarangan. Kita keturunan dari Yafits bin Nuh alaihi salam, bin Lamik, bin Mitushalah, bin Idris, bin Yared, bin Mahlail, bin Kenan, bin Enos, bin Sis, bin Nabi Adam alaihi salam. Begitu, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masuk ke sesi tanya jawab. Oke, jadi teman-teman ya, tentang bicara wanita terbaik nih. Wanita terdahulu, betul. Nah, yang seharusnya menjadi salah satu trendsetter bagi teman-teman semuanya, khususnya para wanita. Nah, buat laki-laki, buat ini jadi patokan bahwasannya, nek bisa minimal istriku meneladani mereka gitu loh. Iya, calon istriku nanti kalau dirimu ya. Iya. Gitu. Jadi memang harusnya balik lagi ke sejarah karena memang mereka adalah orang-orang yang terbaik yang sudah dijamin masuk surga sama Allah. Jadi kita sebagai muslim harusnya meneladani mereka. Gitu. Iya, ngikuti jejak mereka. Gitu. Nah, dari teman-teman laki-laki Nisa maupun Rijal ada pertanyaan nggak tentang ini? Iya, angkat tangan. Nek ora sing takon tak takoni. Iya, tak. Rasa jawab tak setrap. Ada nggak teman-teman? Boleh ditulis boleh ataupun lewat WhatsApp juga boleh. Atau nggak suka materinya karena ternyata mencintai itu adalah menafkahi seumur menafkahi lahir batin gitu. Padahal lagunya jangan pernah katakan bahwa cinta hanya. Buat ngawali pertanyaan teman-teman, mungkin kan mereka ya wanita-wanita tersebut yang diceritakan kita bahas adalah zaman dahulu. Iya. Nah, kita kan harus meneladaninya ya tadi. Iya. Nah, mulai dari mana kita harus meneladani mereka dan bagaimana sih kita tahu aku udah meneladani tentang ini, aku meneladani tentang itu. Nah, mungkin kita harus belajar dari mana untuk meneladani mereka. Iya, kalau untuk wanita dari Siti Hawa dulu. Apa kelebihan dan kekurangan Siti Hawa? Kelebihannya yuk diteladani, kekurangannya tinggalkan. Jangan sampai nanti ikut-ikutan merayu suaminya untuk melawan aturan Allah. Karena sampai sekarang tuh banyak laki-laki yang melakukan tindakan dosa itu karena didukung oleh istrinya. Maka kemudian dari situ setelah Nabi Adam, Idris, Nuh, nanti ada lagi di Nabi Nuh. Wali'ah itu dia tidak taat kepada Allah karena nggak tahan dengan gunjingan orang. Nah ini para wanita saya beritahu, dimanapun kalian hidup kalian pasti akan jadi bahan gunjingan orang. Apalagi kalau kalian jadi istrinya pengemban dakwah, jadi istrinya dai, jadi istrinya aktivis dakwah, pasti akan digibahin orang, digunjing orang. Wali'ah jadi murtad karena nggak tahan gunjingan. Kalian pastikan bodoh amat dengan gunjingan orang. Silakan saya digunjing, silakan digibahin, monggo. Semakin banyak digibahin, semakin banyak pahala saya dan semakin berkurang pahala kalian. Jangan hidup itu menyesuaikan standar orang banyak. Standar kita syariat. Kalau sudah taat kepada Allah dan Rasulnya, lingkungan mau ngomong apa terserah. Karena lingkungan itu dia nggak bisa bikin surga. Bersatu padu seluruh manusia bikin satu surga aja nggak bisa. Apalagi cuma orang sekampung, mohon maaf. Apalagi cuma tetangga sebelah, gitu. Ya.
Maka kuatkan hati, kuatkan jiwa, kuatkan mental. Jangan sampai murtad seperti Waliah, istri Nabi Nuh yang kedua. Kemudian Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kita harus belajar. Siti Sarah, Siti Hajar itu punya mereka punya keutamaan masing-masing yang dijamin surga. Jadi kita harus belajar urut, mempelajari mereka itu. Nah, nanti di kelas inspirasi kisah Nabi akan diceritakan semua. Walaupun kalau memang mau khusus materinya kita urutkan, misalnya seluruh wanita dalam Al-Quran gitu ya. Istri-istri Nabi ada berapa orang, dibahas kira-kira berapa kali pertemuan, atau mau dibikin daurah sehari pertemuan selesai semua wanita itu gitu. Itu bisa. Jadi memang harus ada punya waktu khusus untuk mempelajari mereka ini. Ini saya hanya sekedar ekstranya aja. Pembahasan detailnya nanti harus punya kelas tersendiri. Itu untuk zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, kemudian nanti zaman Rasulullah. Nah, setelah zaman Rasulullah nanti masih ada wanita-wanita zaman para sahabat. Zaman para sahabat, kemudian setelah itu masih ada informasi tentang wanita-wanita zaman dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Turki Utsmani gitu. Karena saya beritahu ya para wanita, semua laki-laki hebat di belakangnya pasti ada wanita hebat. Dan tadi tuh seperti yang kalau mau nangkep dikit aja, saya bisa berdiri begini setegar ini karena di belakang saya itu ada wanita hebat. Kebayang nggak kalau saya mau berangkat, kemudian Mak Tonce tadi itu dia nggak bisa menghandle 6 anak tadi. Jangan dipikir saya berangkat tadi nggak ada, aku ikut ayah kayak gitu tuh. Yang berenam tadi tuh. Ya, bagaimana ibunya punya no, bapak mau ngaji sama ibu gitu. Jadi jangan dipikir Muhammad Al-Fatih itu dia muncul sendirian hebat, nggak ada. Dia punya ibu, dia punya istri. Ada wanita hebat yang di belakangnya. Juga tentu saja ada guru-guru yang hebat, iya. Tapi setiap laki-laki yang hebat itu ada perempuan hebat. Dan itu adalah kalian. Maka perlu banget mempelajari wanita-wanita hebat itu di zaman sampai ke dinasti Umayyah, sampai Turki Utsmani. Setelah itu baru boleh mempelajari wanita hebat Indonesia. Jadi idola kalian jangan langsung ke Kartini, ntar Kartini mah belakangan, terakhir urutannya, ya. Jadi jangan sampai sejarah Kartini, Dewi Sartika lebih utama. No, jaminan surga untuk mereka nggak ada, mohon maaf. Tanpa bukan mengecilkan usaha mereka, tidak hebat, memang pahlawan gitu. Tapi kita kaum muslimah tuh dari atas, kita belajar dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas nanjak. Kalau kita di bawah ke atas susah kita belajarnya. Nek sekon dhuwur misalkan medun, cepet. Akhirnya nanti kita akan tahu ternyata hidup saya itu ringan banget ya dibanding wanita-wanita solehah zaman dulu gitu. Salah satunya adalah Maryam. Oh, berat perjuangan Maryam itu. Hanya karena dia wanita makanya nggak jadi nabi. Kalau dia laki-laki dia sudah layak banget jadi nabi gitu. Maka kemudian Allah memberi dia anak dan jadi nabi tanpa perlu suami. Karena apa? Saat itu di dunia tidak ada satupun laki-laki yang kadar keimanannya setara dengan Maryam. Nabi zaman Maryam itu Nabi Zakaria. Keimanan Nabi Zakaria itu ada satu strip di bawah Maryam. Buktinya apa? Nanti ada di kisah Maryam. Maryam itu kalau mau minta makanan surga, ya Allah berikan makanan padaku, ting turun. Sementara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau ngelihat orang di masjid lagi pada jam kerja, kemudian sibuk berdoa, sibuk zikir itu, keluar kerja gitu. Makanan nggak turun dari langit. Yang nggak turun dari langit karena keimananmu, ibadahmu nggak seperti Maryam. Kalau mau makanan turun dari langit, pastikan kalian nggak punya dosa sejak kecil. Itu Maryam. Jadi Maryam itu dia nggak pernah melakukan perbuatan dosa. Dari lahir sampai dia menjadi wanita dewasa, sampai dia minta makan tuh, dia berdoa minta makanan dari surga, Allah kasih. Jadi dia nggak perlu kerja. Itu ada di sana. Begitu cara mempelajarinya, wallahu a'lam bishawab. Next pertanyaan boleh. Oke teman-teman, gitu ya. Ada yang tanya enggak? Sebelum ditutup. Enggak ada. Oke, enggak apa-apa.
Tadi teman-teman Ustaz Pagut cerita tentang bagaimana dulu para orang-orang hebat, wanita-wanita hebat di zaman Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad SAW. Mereka semuanya kita harus pelajari satu persatu, detail satu persatu. Nah, tadi Ustadz Paku baru berbicara sedikit gambaran besarnya. Nah, insya Allah kalau teman-teman mau belajar sejarah kisah para wanita-wanita hebat, kisah para nabi-nabi, teman-teman bisa ikuti, nggak perlu jauh-jauh ke Jogja. Nah, teman-teman bisa langsung aja daftar ataupun enggak, nanti cari tahu mungkin di Instagram Yung Aji ataupun Instagramnya yang lainnya. Nanti coba kita up lagi, ada namanya kelas inspirasi kisah Nabi. Nah, di situ kita akan bahas dari Nabi Adam hingga nanti Nabi Isa. Nabi Isa, dan kita mau lanjut sampai nanti Rasulullah, Khulafaur Rasyidin sampai Bani Umayyah, gitu ya. iya, sampai sejarah Islam rampung lah targetnya. Sampai selesai. Nah, jadi kita tahu informasi-informasi yang sudah Allah berikan kepada kita, yaitu informasi dari orang-orang yang terbaik, yaitu orang-orang yang sudah dijamin surga sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau bukan mereka, siapa lagi inspirasi kita? Betul. Kalau bukan mereka yang kita pelajari, siapa lagi kita? Bill Gates mungkin Bill Gates itu belajar dari salah satu kebiasaan Ibnu Katsir. Kalau teman tahu manajemen keuangannya Bill Gates, teman-teman akan mendapatkan itu adalah konsepnya orang Muslim gitu loh. Oh, iya, Masya Allah. Kalau teman-teman pernah baca buku Psychology of Money, itu teman-teman akan secara garis besar itu adalah konsepnya orang Muslim yang harusnya diterapkan oleh orang Muslim gitu loh. Nah, itu teman-teman, ada pun leadership itu. Nah, banyak orang-orang yang senantiasa hari ini leadership kita belajar ke barat. Tapi seharusnya orang-orang barat itu belajarnya ke Islam sebenarnya itu. Tapi karena memang hari ini sudah ditutupi oleh banyak informasi-informasi yang tidak sesuai, maka kita condongnya ke barat. Nah, maka dari itu kita harus belajar inspirasi kelas Nabi ini agar hidup kita juga terserahkan gitu. Agar kita menjadi orang-orang yang sebenarnya berbeda dari orang lain-lainnya. Ketika orang mengidolakan Korea, mengidolakan Jepang, Korea Utara, mungkin kita hari ini sudah kita harus menginteladani orang-orang yang senantiasa Allah ridhoi untuk masuk surganya. Gitu teman-teman semuanya. Nah, silakan nanti di daftar di mana ya? Beli kelas IKN kayaknya. Di Masjid Baitur Rahman.kp, insyaallah gitu. Jadi teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, insyaallah kelasnya akan mulai 5 Juni hari Ahad malam pada Isya sampai selesai insyaallah. Nah, itu nanti moga menjadi agenda teman-teman semuanya di samping agendanya Yung Ngaji. Jadi teman-teman semuanya ketika disibukkan dalam kebaikan harus senantiasa bersyukur ya Tat ya. Alhamdulillah. Karena memang orang-orang terbaik itu ya ketika Allah senang sama hambanya, Allah akan mempergunakan tenaganya, pikirannya, semuanya untuk berbuat kebaikan. Itu mungkin karena nggak ada pertanyaan, sedikit closing statement dari Ustadz untuk teman-teman semuanya. Ya, baik. Sebagai penutup, sekarang kita sudah harus punya standar baru yang beda dengan standar umum. Ya, standar kecantikan kita beda sama standar kecantikan dunia saat ini. Standar ketaatan itu juga beda. Jalan hidup kita beda, tujuan kita beda dengan mereka. Tontonlah film Korea segitu banyak, nggak ada satupun yang bahas akhirat di sana. Beneran. Jewel on the Palace jantung segitu panjang, ya. Nggak ada cerita itu. Nanti dia akan berakhir ke surga atau ke neraka tuh nggak ada bahasannya. Mubeng, seolah-olah dunia hidup itu hanya dunia toh. Kita sekarang ada di dunia. Nanti kita akan perjalanan berikutnya ke barzah, ke akhirat. Padang mahsyar, jembatan Siratul Mustaqim masih jauh. Jadi pandangan kita tuh tujuan itu jauh. Misalnya jangan oblek neng dunia tok, paham ora kira-kira? Nah begitu, ya. Jadi apapun yang kita lakukan saat ini, pikirkan itu berimplikasi nggak sampai ke akhirat itu. Karena kita butuh bekal, butuh sangu yang sangat banyak.
kita pulang ke akhirat nanti. Karena saya pulang ke Sumatera Selatan saja, ke kampung saya, kalau nggak bawa sangu 10 juta nggak berani. Kenapa? Pasti akan terlunta-lunta di perjalanan. Ongkos dari sini ke kampung tuh 500.000, bolak-balik 1 juta saya sendiri. Istri 2 juta, anak 6 tambah bapak ibu 8, 8 juta. Urung gue manganing dalan, urung gue oleh-oleh 10 juta. Itu baru Sumatera Selatan, ini kampung akhirat loh. Maka di dunia inilah kita kemudian melakukan amal ibadah sebanyak-banyak untuk bekal nanti. Karena di kampung akhirat nanti itu nggak ada lagi sedekah-sedekah. Jadi orang-orang yang nggak punya bekal, dia terlunta-lunta sejak di alam barzah, bahkan dia sudah terlunta-lunta itu. Nanti berakhir di neraka kalau di akhirat. Nah, bahasan itu di film Korea segitu banyaknya, film India segitu banyaknya, Hollywood segitu banyaknya, nggak ada dibahas itu. Mereka sibuk, seluruh capaian tertinggi mereka adalah saya menguasai dunia. Termasuk si Bill Gates kayak mau takoni, menguasai dunia. Pernah nggak dia berkata saya ingin menguasai akhirat gitu? Pernah? Siapa tokoh dunia yang mengatakan itu? Tak delok aku. Nggak ada. Jadi please banget, kita hidup di dunianya sementara, tujuan itu tuh ke akhirat nanti. Maka itu yang kita tuju. Teladan-teladan kita nanti orang yang sudah sampai ke sana dengan selamat, itu yang kita ikuti jejak langkahnya. Jangan mengikuti orang yang masih ublek nang kene, rebutan cinta. Iya. Padahal nanti di sana sudah cinta, kita mempersiapkan diri. Pemuda paling tampan yang kalian inginkan, yang kalian hayalkan itu ada di sana. Jadi jangan habis waktu di dunia ini. Pastikan kita di dunia ini untuk taat, untuk ngerti, untuk apa, dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup dan mau kemana setelah nanti mati. Demikian, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.